Dalam hadirat Tuhan, mari kita bersiapkan hati kita. Kita masuk lebih dalam lagi, menyelami kasih Tuhan. Naikkan syukurmu di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami datang dengan penuh kerinduan. Kami datang dengan penuh kerendahan hati. Kami mau angkat tinggi. Kami mau sembah Engkau. Kami naikkan syukur kami lebih lagi Tuhan. Kami bersyukur untuk setiap pertolongan Tuhan yang sungguh nyata dalam hidup kami. Kami bersyukur. Nyatakan kuasa-Mu atas kami Tuhan. Datanglah di tempat ini Tuhan. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Haleluya. Kami mau terus Tuhan merindukan untuk bersekutu dengan Tuhan. Bawa kami lebih dalam lagi untuk menikmati kasih-Mu, untuk menyelami kasih-Mu atas hidup kami. Mari sama-sama kita nyatakan. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Tuhan, Tuh yang ku rindu bersekutu dengan-Mu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Mari berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita yang dahsyat. Katakan dengan iman percaya. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Pagi hari umat-Mu datang Tuhan, dengan minyak datang untuk menyembah-Mu. Datang dengan penuh kerinduan untuk mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Mengalir pulihkanku, kuasa-Mu bebaskan hidupku. Sekali lagi katakan. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Kami rindukan hadirat-Mu saat ini Tuhan. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Mari angkat kedua tangannya, katakan. Yang ku rindu bersekutu dengan-Mu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Lebih lagi katakan. Satu yang ku rindu bersekutu dengan-Mu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku.
katakan haleluya. Oh, sebab kuasa-Mu Tuhan sanggup mengubahkan setiap hidup kami. Haleluya, Yesus Tuhan, Engkau yang terbaik, Engkau yang termulia. Yesus, bawa kami semakin lebih dekat padamu Tuhan. Kami mau lebih lagi merasakan kasih-Mu, kasih-Mu yang ajaib. Yesus, kami rindukan Tuhan. Kami rindukan Engkau lebih lagi dalam hidup kami. Kami mau lebih lagi menikmati hadirat-Mu. Kami mau tinggal di dalam hadirat-Mu. Sebab sukacita kami ada di dalam hadirat-Mu. Terima kasih buat kuasa-Mu. Terima kasih buat kemenangan yang Kau berikan dalam hidup kami. Mari lebih lagi bermazmur bagi Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu Tuhan atas hidup kami. Kami sungguh bersyukur. Haleluya. Yesus yang kami sembah, Yesus yang dahsyat, Yesus yang luar biasa. Engkau memegang setiap hidup kami Tuhan. Selama-lamanya kami menyembah-Mu, selama-lamanya kami tinggal dalam hadirat-Mu. Yesus, tanpa Engkau Tuhan kami tidak mampu. Tanpa Engkau Tuhan di hidup kami, kami tidak sanggup berjalan Tuhan. Kami butuh Engkau, kami butuh Engkau. Yesus yang terbaik, Yesus yang termulia, Yesus selama-lamanya. Haleluya. Kaulah yang kudus Tuhan, Kaulah yang kudus. Kau bertata atas pujian kami. Kami puji, kami sembah, kami agungkan dan muliakan nama-Mu selama-lamanya Tuhan. Yesus, Kau Allah yang kudus. Ya benar Tuhan, hanya Engkau Allah kami yang kudus. Untuk itu kami mau menyembah-Mu lebih lagi. Di tata suci-Mu kami menyembah. Yes Tuhan, kami seluruh umat-Mu datang menyembah-Mu Tuhan. Ya, kami akan menyanjung Engkau lebih lagi. Kuasa-Mu nyata sempurna, kami puja Engkau Allah. Mulia lebih lagi katakan, Kau Allah yang
seluruh umat Tuhan bangkit berdiri. Yang kudus di tata suci-Mu kami segenap umat-Mu menyembah-Mu Tuhan, sebab Engkau kudus, sebab Engkau mulia. Kuasa-Mu nyata sempurna, kami puja Engkau Raja mulia. Kami puja Engkau Raja mulia. Sekali lagi katakan, kami puja Engkau Raja mulia. Syarakan haleluya. Dipuji diagungkan nama-Mu Tuhan selama-lamanya. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk hadirat-Mu yang boleh kami masih rasakan sampai hari ini. Kini tiba saatnya Tuhan, kami akan bersorak-sorai, kami akan merayakan kasih-Mu Tuhan dalam hidup kami. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan amin. Ada sukacita? Amin. Siap memuji Tuhan? Kita percaya lewat kebangkitan Tuhan kita mau tetap bersyukur. Amin. Haleluya. Inilah rasa syukur kami Tuhan, buat kebaikan-Mu, buat kemenangan yang Kau berikan dalam hidup kami. Yes. Syukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena Dia Raja, Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, asmur dan keselamatanku.
kebangkitan-Mu. Mujizat-Mu Kau nyatakan dalam setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan. Tanpa Tuhan kami tidak mampu. Kami mau terus berjalan bersama dengan Engkau. Haleluya. Sama-sama kita katakan. Haleluya. Yang berjaya, juru semesta sujud menyembah. Lebih lagi katakan. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Mari melompat bagi Tuhan kita. Agunglah kebangkitan-Mu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerah-Mu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatan-Mu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertahta Kau Tuhan Rajaku. Yes Tuhan, selama-lamanya Kau bertahta atas hidup kami, sebab Engkau Raja kami yang mulia. Haleluya. Saringkan tepuk tangan yang terbaik lebih lagi bagi Tuhan. Lewat kuasa kebangkitannya, kita dijadikan menjadi lebih dari pemenang. Amin. Katakan kiri kanan saudara, engkau lebih dari pemenang. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau bangkit, berikan kemenangan dalam setiap kami. Menjadikan kami lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jikalau di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Sekali lagi katakan.
Saudara sukacita? Amin. Saudara mengalami kemenangan? Amin. Saya persilakan duduk kembali. Sebentar kita akan menyiapkan hati kita. Kita masuk dalam kebenaran Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk sukacita yang kami boleh rasakan. Di dalam dunia ini kami tidak mendapatkannya. Tetapi di dalam Tuhan kami merasakan sukacita kami penuh. Dan saat ini Tuhan kami membuka hati kami. Kami rindukan Engkau Tuhan. Kami mendengar firman-Mu Tuhan. Lewat firman-Mu Tuhan kami semakin dikuatkan. Kami semakin dikemerdekakan Tuhan. Kami percaya firman yang kami dengar pagi hari ini tidak berlalu begitu saja, tetapi firman itu kami kehidupi di dalam hidup kami. Kami pelihara firman itu dalam hidup kami, supaya kami kuat Tuhan, supaya kami mampu. Terima kasih Tuhan, penuhi setiap kami. Ini kemerinduan kami Tuhan, rindu kami untuk merasakan lawatan Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Tuhan, aku rindu. Ini kerinduan kami Tuhan. Kami siap hati kami untuk menerima urapan-Mu. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini Yesus. Ku rindukan. Sampai silakan jemaat untuk bangkit berdiri. Hadir di sini saat ini Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini Yesus. Rindukan Kau hadir di sini saat ini Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini Yesus. Ku rindu. Yes. Mari kita rindukan. Kita rindukan Tuhan memenuhi setiap kita. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini Yesus. Mari sembah Dia. Oralaba shandala bala 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 bala. La bala 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 bala. La 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 la. Sada la 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 la. Sada la 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 la. Mari buka mulutmu.
Mari sembah Tuhan Yesus. Mari sembah Tuhan Yesus. Mari sembah Tuhan Yesus. Mari masing-masing menyembah Tuhan. Mari masing-masing fokus kepada Tuhan. Mari masing-masing fokus kepada Tuhan. Masing-masing fokus kepada Tuhan. Mari angkat kedua tangan saudara. Mari angkat kedua tanganmu, sembah Tuhan Yesus. Mari rindukan terus. Rindukan Tuhan Yesus. Mari terus sembah. Sembah Dia, sembah Dia. Yesus, Yesus, sembah Dia. Yesus. Hanya Engkau yang kami puja, hanya Engkau yang kami sembah Tuhan. Engkau yang kami nanti-nantikan, yang kami rindukan, memenuhi hidup kami, ada di dalam setiap kami Tuhan. Sehingga kami berjalan bersama dengan Tuhan. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi. Mari orang tua angkat tanganmu. Orang tua angkat tanganmu, arahkan kepada anak-anak kita. Kita berdoa bagi anak-anak kita. Biar Roh Kudus memenuhi anak-anak kami. Dalam nama Yesus. 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 Menjadi anak-anak yang tangguh, yang bertumbuh sehat dan sempurna. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Roh-Mu mengurapi saat ini, ku rindu. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindu. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Saat ini, saat ini, Yesus. Saat ini, saat ini, Yesus. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Sorakan haleluya. Haleluya. Saatnya kami mau diberkati oleh firman-Mu Tuhan. Sebab firman-Mu lah pelita dan terang bagi setiap jalan dan hidup kami. Kami mau duduk diam mengambil bagian yang terbaik.
Kami tidak akan lewatkan beberapa menit ke depan tanpa Tuhan bersama kami. Pengenalan kepada Tuhan itu yang membawa kedewasaan hidup kami yang semakin kami rindukan, tangguh dan kuat menjalani kehidupan kami. Urapi hamba-Mu Roh Kudus yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu bagi jemaat Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan yang berdaulat di seisi ruangan ini, terlebih hati kami, ambil alih segalanya. Dan kami tanggalkan segala bentuk hal apapun yang mengganggu kami untuk menerima benih firman. Pagi hari ini kami tolak segala kuasa yang bukan berasal dari Allah. Segala roh teritorial, segala hal yang melemahkan, kami hancurkan, kami patahkan dalam nama Yesus. Segala persoalan, pergumulan, masalah kami letakkan ke dalam tangan Tuhan. Sebagaimana Engkau berkata kepada kami, marilah datanglah kepadaku, engkau yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Terima kasih Bapa, segala puji dan syukur hormat kami bagi Kristus Tuhan kami, haleluya. Yang siap diberkati, sama-sama katakan amin. Baik, silakan duduk Bapak Ibu yang Tuhan kasihi. Salam. Tidak terasa kita sudah di bulan 6 ya. Sekarang sudah pertengahan tahun, berarti kita sudah melewati setengah babak di dalam tahun 2025 ini. Ya. Saudara kasih dalam Tuhan, kebenaran firman Tuhan yang akan saya bagikan bagi kita pagi hari ini yang berjudul tujuan Yesus naik ke sorga. Sebab kita percaya bahwa Yesus setelah dia alami penderitaan, aniaya, disalibkan dan kemudian mati, dikuburkan. Pada hari ketika dia bangkit dan selama 40 hari dia menampakkan diri kepada para murid. Sebagaimana pesan yang sudah pernah beberapa minggu lalu saya sampaikan, menjadi tujuan Yesus menampakkan diri kepada para murid. Dan kemudian setelah 40 hari Yesus naik ke surga. Artinya bahwa bersyukur, berbahagia, bersukacitalah saudara kasih dalam Tuhan, kita punya Allah yang hidup, amin. Saudara, kebanggaan kita ya sebagai orang Kristen bukan karena kita memiliki dalam tanda petik dunia ini. Sebab memang dengan jelas Yesus katakan, untuk apa engkau punya dunia ini, memiliki seluruh seisi dunia ini, tetapi jika nyawamu tidak bersama dengan Allah, tidak ada artinya saudara. Maka kebanggaan kita ya, karena kita memiliki pengharapan setelah kehidupan di dunia ini. Pengharapan saat ini dan pengharapan setelah kehidupan di dunia ini. Sebab setelah kehidupan di dunia ini ada kehidupan selanjutnya, yaitu dua, mati kekal atau hidup kekal. Yang mengerti katakan amin. Makanya kita harus mengerti ini saudara. Kalau kita tidak tahu ini, maka kita akan menjalani hidup kita dan kita hanya berpikir, berfokus bagaimana kita mempertahankan hidup di dunia ini saja. Sehingga kita jalankan kehidupan kita dengan hanya sekedar melampiaskan, memuaskan, bahkan mengejar perkara-perkara dunia. Penting bagi kita untuk memahami hal ini, saudara kasih dalam Tuhan. Sebab dibalik dan setelah kehidupan di dunia ini ada kehidupan yang selanjutnya. Itu sebabnya kalaupun kita menderita aniaya oleh karena kebenaran, Yesus Kristus katakan bahwa berbahagia dan bersukacitalah setiap kita. Katakan amin. Sebab memang dunia ini pasti akan menganiaya kebenaran. Dan Yesus Kristus adalah kebenaran itu sendiri. Dan dia ada di tengah-tengah dunia ini. Maka sebabnya dunia tidak mengenal Yesus. Jika saudara dan saya mengenal Yesus,
Karena memang saudara dan saya percaya bahwa dia adalah Allah, dia adalah Tuhan dan juru selamat hidup saudara dan saya. Sehingga dunia pun akan menganiaya, dunia pun akan menekan setiap kita orang-orang percaya. Bagaimana dunia akan menarik setiap orang-orang percaya sehingga mereka tidak hidup di dalam kebenaran. Kalaupun kita menderita aniaya, kalaupun kita miskin secara materi, tetapi ini yang sangat penting kita harus ketahui supaya kita memiliki kekayaan rohani. Katakan amin. Saudara, seringkali saya katakan kepada istri saya, usia saya sudah 55 tahun. Saya tidak tahu berapa tahun lagi ke depan Tuhan percayakan saya masih ada di dunia ini. Tetapi yang saya bersyukur dan saya bersuka cita dan saya mau katakan kepada anak-anak saya dan istri saya, bahwa harta yang terbesar, terkaya, yang sangat mulia yang telah kami akan berikan kepada anak-anak kami adalah iman yang sudah kami wariskan kepada mereka. Jadi bukan karena rumah kami, bukan karena harta kekayaan dunia ini, tetapi iman. Saudara, jika saudara baca bagaimana Abraham sebagai dikatakan bapak orang beriman. Dia tidak meninggalkan harta dan kekayaan. Tetapi iman yang diwariskan kepada Ishak. Ishak dia kaya begitu rupa, dia tidak tinggalkan harta warisan kepada anaknya Yakub. Tetapi iman, sehingga demikianlah dikatakan biarlah kiranya berkat Abraham, Ishak dan Yakub turun melimpah bagi setiap orang percaya. Karena kita memiliki iman kepada Allah Bapa. Katakan amin. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan Yesus Kristus. Saudara kekasih dalam, Yesus Kristus naik ke surga untuk apa saudara? Yesus Kristus naik ke surga, salah satunya yang akan kita bahas, yang akan saya sampaikan, yaitu di dalam Yohanes 14 ayat yang pertama sampai dengan yang ketiga. Yohanes 14 ayat pertama sampai dengan ketiga kita dapat baca bersama-sama. Mari saya jemput saudara bangkit berdiri bersama-sama. Kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepada aku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang Tuhan kasih. Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan, terlebih yang melakukan firman Tuhan. Itu sebabnya pagi hari ini di dalam ibadah yang pertama yang menjadi tujuan Yesus naik ke surga, ada beberapa hal, tetapi minimal satu hal ini yang akan saya bagikan untuk mengingatkan setiap kita jemaat yang Tuhan kasihi. Apa itu? Sebagaimana telah kita baca, yaitu untuk menyediakan tempat bagi saudara dan saya. Amin. Saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, jika seorang anak ditinggal bapaknya pasti sedih. Betul? Jangankan ditinggal selamanya saudara. Ditinggal sementara saja, misalnya jika anak atau orang tua hendak meninggalkan anak untuk bekerja, si anak pasti nangis. Kemarin pulang dari Sentul, kami sempatkan waktu untuk membesuk keluarga jemaat Tuhan. Saya tidak tahu saudara sudah jenguk atau tidak. Ya, tidak jauh tempatnya. Tetapi ini saya mengingatkan kepada kita jemaat yang Tuhan kasihi. Ya. Karena memang saya tahu. Tapi kalau saya tidak tahu ya mungkin juga saya tidak akan ke sana. Tapi jika kita tahu, kita sempatkan. Dan ketika kami ngobrol saudara. Dan memang ya kita tahu anaknya kan masih kecil tuh. Siapa namanya? Briel. Ya. Dan mereka cerita, ini anak saya kalau saya mau pergi, mau mandi aja dicegah sama si anak. Itu belum pergi. Mau mandi aja dicegah supaya nggak mandi. Papa mau kerja, nggak boleh kerja katanya. Mungkin begitu juga di antara kita, para orang tua. Dan ini saya juga ingat bagaimana juga kami ketika
Anak-anak kami masih kecil, si Nathan dan Anes. Dan yang paling cengeng itu si Nathan dulu waktu kecil. Kalau kami berangkat kerja, pasti nangis. Bahkan dari depan pagar itu masih nangis. Maka mensiasatinya, ya, bawa keliling dulu naik motor. Kan gitu ya, Bang Richard begitu enggak? Kalau Bang Richard bukan naik motor, udah langsung naik mobil sekarang. Saudara kasih dalam Tuhan. Tetapi begitu pun ketika pulang pun, maka yang menyambut pertama sekali mereka, waduh senangnya luar biasa. Tidak ada lagi tangisan, tidak ada lagi sedih, tetapi satu kebahagiaan. Karena dia telah melihat orang tuanya, papa mamanya kembali ada bersama dengan mereka. Saudara kekasih di dalam Tuhan, itu sebabnya. Sebagaimana apa yang kita telah baca di dalam penghantar kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Yesus katakan, jangan gelisah hatimu. Janganlah takut. Percayalah kepadaku. Percayalah kepada Allah dan percayalah kepadaku. Apa yang Yesus sedang ucapkan ini, bahwa dia adalah Tuhan yang mengetahui secara detail pribadi para murid. Mungkin kita juga telah mendengar atau saya telah pernah sampaikan juga di dalam masa-masa Paskah, bagaimana para murid ketika ditinggalkan mereka porak-poranda, mereka kacau, mereka kehilangan fokus, kembali kepada aktivitas mereka kembali. Itu sebabnya Yesus berkepentingan untuk kembali meneguhkan iman para murid. Sekalipun mereka selama 3,5 tahun telah bersama-sama. Tetapi dengan waktu pada saat itu, ketika Yesus akhirnya menderita dan bahkan mati, para murid mereka terpencar. Bahkan di antara mereka tidak percaya bahwa Yesus bangkit dan hidup. Sehingga Yesus berkepentingan meneguhkan kembali iman kepada mereka. Jadi kalau pagi hari ini ada di antara jemaat engkau masih meragukan akan kehadiran, meragukan akan kebangkitan Yesus, maka percayalah kepada Allah dan dikatakan percayalah kepada Yesus. Katakan amin. Saudara, dia sangat tahu saudara. Yesus sangat tahu saudara dan saya. Dan dia sangat tahu kita akan menjadi seperti apa saat ini. Dan seperti apa ke depan. Sebab dia adalah maha tahu dan segala-galanya maha tahu. Alkitab katakan sejak dari dalam kandungan pun dia telah merajut kita. Dan dia sesungguhnya telah menetapkan satu rencana indah dalam kehidupan saudara dan saya. Saudara kekasih dalam Tuhan. Kalaupun mungkin kemarin dan hari ini kehidupan kita seperti satu kehidupan yang biasa-biasa, yang begitu-begitu saja. Dulu susah, sekarang lebih susah. Dulu suka bertengkar, sekarang masih suka bertengkar. Rumah tangga suami dan istri yang ada adalah pertengkaran. Tidak ada kedamaian, tidak ada ketenangan. Saudara, jangan anggap bahwa Allah kita tidak tahu. Dia Allah yang sangat mengetahui keberadaan kehidupan saudara dan saya. Maka itu sebabnya perhatikan dalam sebuah rumah tangga. Suami dan istri. Suami mengasihi istri. Istri hormat, istri tunduk. Tunduk dalam arti hormat dan mengasihi suami. Maka jika di dalam sebuah rumah tangga, suami dan istri saling mengasihi, maka mereka akan memiliki satu rumah tangga yang teguh dan tangguh menghadapi persoalan, masalah, kehidupan yang terjadi. Yang mengerti katakan amin. Saudara perhatikan, Yesus dapat menghardik badai. Yesus dapat menghardik iblis setan. Yesus dapat menghardik sakit penyakit. Tetapi perhatikan, Yesus tidak dapat melanggar ketetapan bahwa manusia telah diberikan kehendak bebas
yang ada di dalam kehidupan saudara dan saya. Maka itu sebabnya jika sampai saat ini mungkin kehidupan kita di dalam kesusahan, kesulitan. Jika sampai dengan saat ini mungkin masih banyak pergumulan yang telah dan belum terselesaikan. Ataupun ada hal yang kita dambakan, yang kita rindukan tapi seakan seperti jalan buntu. Saya tidak tahu seperti apa kita menjalani dan melakukan kehendak bebas kita. Apakah kita di dalam koridor kebenaran firman Tuhan yang dikatakan, saudara dan saya sebagai murid Kristus melakukan kehendak Allah. Atau kita lampiaskan kehendak bebas kita dalam rangka untuk memuaskan diri dan tidak taat dan tunduk kepada firman Tuhan. Ini harus kita pahami saudara kasih dalam Tuhan. Kita ingat bagaimana salah satu contoh di Alkitab bagaimana Daud, bukankah Tuhan berkata kepada Daud bahwa Daud adalah pribadi yang dikenan oleh Allah. Akan tetapi kenapa Daud bisa jatuh di dalam dosa? Kenapa? Karena Daud salah di dalam menyalurkan, salah di dalam bertindak untuk melakukan apa yang menjadi kehendak bebas yang telah Tuhan berikan kepada dia. Itu sebabnya saudara kekasih di dalam Tuhan. Sebetulnya dalam kehidupan kita, pencobaan Alkitab katakan adalah pencobaan biasa yang tidak akan melebihi kekuatan kita. Dan kitab Yakobus katakan sesungguhnya pencobaan itu bukanlah berasal dari Allah. Tetapi kita lihat, saudara kasih dalam apa yang menjadi penyebab. Next. Kita baca bersama-sama. Supaya kita mengerti. 3, 2, 1. Tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Inilah yang dikatakan satu kehendak bebas yang Tuhan berikan bagi saudara dan saya. Mau kita salurkan kemana kehendak bebas itu? Dan dikatakan keinginan itu sendiri karena ia diseret dan dipikat oleh keinginan hasrat. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi akan melahirkan dosa. Dan apabila dosa sudah matang, ia melahirkan maut. Saudara kasih dalam Tuhan. Itu sebabnya ada beberapa hal yang akan saya ingatkan kepada kita. Sebagaimana tema dari khotbah ini, tujuan Yesus naik ke surga untuk apa tadi? Apa? Berapa banyak saudara rindu untuk ada di tempat yang telah Yesus katakan menyediakan tempat bagi kita. Boleh lambaikan tangan saudara. Enggak angkat tangan juga enggak apa-apa. Saudara kasih dalam Tuhan. Maka itu sebabnya beberapa hal yang saya mengingatkan kepada kita jemaat yang Tuhan kasih. Apa yang membuat seseorang gagal untuk mereka tidak berada di tempat yang telah Tuhan Yesus sediakan itu. Ya, mungkin saat ini rumah yang sedang disediakan tersebut, ya, atapnya belum jadi, saudara. Makanya sekarang saya masih ada bersama dengan saudara. Kalau semuanya sudah jadi semua, Rudi selesai, dah selesai kau, ayo. Maka Alkitab katakan sesungguhnya tidak ada yang perlu ditakutkan, dikhawatirkan oleh sebuah kematian. Itu adalah sebuah misteri, tidak ada seorang pun dapat. Kenapa dan mengapa? Bukan karena cara mati orang. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana kita hidup. Jadi kalau ada orang kecelakaan lantas kemudian meninggal, mati. Ada orang karena sakit. Ada juga orang karena melamun, saudara. Bukan cara matinya. Tetapi yang paling penting adalah cara kita hidup selama ini. Sebab itulah yang sangat akan menentukan. Sebagaimana Yesus Kristus dia naik ke surga duduk sebelah kanan Allah Bapa. Dan dia katakan jangan khawatir, jangan takut. Percayalah kepada Allah dan percayalah kepada aku.
Aku pergi meninggalkanmu untuk menyediakan tempat bagimu, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan dia akan datang kembali untuk menjemput setiap orang percaya, sehingga di tempat di mana dia berada, kita berada. Yang rindu akan tempat ini, lambaikan tangan saudara. Yang serius saya nanya. Kalau nggak rindu nggak apa-apalah. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan. Maka sebabnya ada beberapa hal yang saya menganggap, apa yang membuat seseorang gagal masuk dalam tempat yang telah Yesus sediakan itu, minimal ini saudara kasih dalam Tuhan. Yang pertama apa dikatakan di sana? Yaitu dosa. Yang menjadi pemisah antara saudara dan saya, antara kita dengan dia, adalah segala pelanggaran dosa kita. Makanya kalau ada orang, saudara, ketika dia berlaku salah ataupun dia masih menyimpan dosa, biasanya orang yang seperti ini sulit untuk mereka dibawa masuk, katakanlah masuk ke gereja ataupun dalam persekutuan. Kenapa? Karena mereka menganggap, aku ini hina, aku ini berdosa. Kenapa? Karena dia tidak memahami kebenaran firman Tuhan. Padahal sesungguhnya tidak ada seorang pun manusia di dunia yang tidak berdosa. Semua manusia berdosa. Kejatuhan Adam dan Hawa di Taman Eden adalah akibat dosa. Maka Alkitab katakan, upah dosa adalah maut. Tetapi banyak kali orang tidak menyadari ini. Maka sebabnya, siapapun kita, seberapa tahun pun kita telah menjadi Kristen, yang pertama, jika kita tidak bertobat, maka dosa itu tidak akan dapat dibereskan atas hidupmu. Perhatikan, sebelum Yesus Kristus datang ke dunia ini, apa tema yang diusung oleh Yohanes Pembaptis sebelum Yesus Kristus datang? Alkitab katakan bahwa Yohanes Pembaptis adalah yang diutus oleh Bapa untuk membuka jalan bagi kehadiran Sang Mesias, Yesus Kristus sebagai terang Allah untuk menerangi kegelapan dunia ini. Apa yang diusung oleh Yohanes Pembaptis? Yaitu bertobat. Yaitu bertobat. Jika orang tidak bertobat, maka dia tidak akan menyadari keberadaan dirinya di hadapan Tuhan. Yang dia kerjakan adalah itu tadi, kehendak bebas yang diberikan kepadanya untuk melampiaskan. Kitab Galatia katakan untuk mengikuti segala keinginan daging yang menuju kepada kebinasaan. Sehingga inilah menjadi satu persoalan masalah yang bergulung-gulung dalam kehidupan mereka. Sehingga tidak terselesaikan. Karena tidak ada pertobatan, tidak ada kesadaran penuh akan keberadaan Allah di dalam diri dia. Tidak ada ketertundukan kepada Allah yang adalah sumber hidup yang memberikan hidup kepada dia. Maka orang-orang yang tidak bertobat adalah orang-orang yang tidak menyadari kehidupan di hadapan Tuhan. Sehingga dia menjalani kehidupannya dengan semaunya saja. Dan dia anggap bahwa hidup ini hanya untuk di dunia. Oh, mati nanti urusan belakangan. Ingat tadi saya katakan ada dua kekekalan. Mati kekal atau hidup kekal. Yesus Kristus dikatakan jangan khawatir, jangan takut, tapi percayalah kepada Allah, percayalah kepadaku. Aku pergi menyediakan tempat. Ini yang menjadi tempat. Tetapi sebelum kita ada di tempat itu, ada satu perjuangan yang diberikan kita ada di dunia ini. Untuk kita bertanding di dunia ini. Rasul Paulus katakan seperti seorang olahragawan. Seperti seorang petani. Yang bekerja, bertanding di dunia ini dengan sportif. Apa? Yaitu dengan iman. Bagaimana kita menjadikan iman kita terus bertumbuh atas hidup kita. Kalau kita tidak pernah membaca firman Tuhan. Kalau kita menjauhkan diri dari Tuhan. Maka itu sebabnya yang pertama. Yang membuat seorang gagal masuk surga atau kekekalan tempat yang kekal. Yang Yesus telah sediakan tempat itu adalah karena dosa. Sebab upah dosa adalah maut. Atau mati kekal. Yang kedua selanjutnya yaitu penolakan terhadap Tuhan. Ini yang tadi saya sampaikan. Tidak ada pertobatan. Tadi saya katakan yang pertama ada dosa. Turunan dari Adam dan Hawa itu dosa. Maka semua manusia dikatakan tidak ada seorang pun tidak berdosa kecuali Yesus. Katakan amin.
Belum lagi yang satu lagi yang namanya dosa perbuatanmu. Kalau kita pun tidak menyadari hal ini dan tidak bertobat sungguh-sungguh, kita tidak bertekuk lutut di hadapan Tuhan, kita tidak tangisi. Yang kita tangisi bukan karena kesulitan kesusahan, tetapi kita tangisi karena begitu rusaknya hidup kita. Moralitas yang semakin bobrok. Tidak ada satu ungkapan syukur dan terima kasih kepada Dia. Saudara kasih dalam Tuhan, penolakan terhadap Tuhan, padahal sesungguhnya seringkali dan banyak kali kita diingatkan tentang hal itu. Contoh misal seperti pagi hari ini. Kan ada dikatakan orang yang bebal. Apa pengertian orang bebal itu? Orang bebal itu pengertian adalah apapun yang didengar dia, apapun yang disampaikan orang lain, yang dianggap adalah satu kebenaran itu adalah apa yang menjadi pengertian kebenaran atas diri dia itu sendiri. Sehingga ketika mungkin kebenaran firman Tuhan datang menghampiri dia yang sesungguhnya adalah pesan Tuhan mengingatkan, tapi firman itu terlempar begitu saja. Yesus gambarkan bagaimana benih firman Tuhan jatuh. Yang pertama di jalan. Yang kedua di bebatuan. Yang ketiga di semak belukar. Apa yang Yesus katakan? Yang Yesus katakan yang keempat, biarlah firman itu jatuh seperti tanah yang baik, yang subur. Orang yang membuka diri. Orang yang siap untuk dikoreksi. Orang yang siap untuk diberkati firman. Orang yang menyadari keberadaan dirinya di hadapan Tuhan. Sehingga Alkitab katakan benih itu jatuh di tanah hati yang baik. Dan benih itu bertumbuh. Tidak sekedar bertumbuh tetapi dia berakar sampai ke dalam. Maka pemazmur katakan, hidup orang percaya seperti satu pohon yang tumbuh di tepi aliran air. Yang berakar sampai kepada mata air. Yang tidak akan layu daunnya, yang akan berbuah pada musimnya. Itulah orang-orang yang berharap, percaya dan menghidupi kebenaran firman Tuhan. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan. Tapi saya mengerti tidak mudah, saudara. Butuh perjuangan. Tidak sederhana. Ketika kita katakan berkat seperti pohon yang tumbuh tepi aliran air. Tidak hanya sekedar berdaun tetapi menghasilkan buah pada musimnya. Itu butuh perjuangan, saudara. Butuh perjuangan. Maka Alkitab katakan selalu Rasul Paulus sampaikan pesan kepada jemaat di Korintus, jemaat di Efesus, jemaat di Kolose. Selalu dikatakan usahakanlah dari dirimu. Artinya ada satu kemauan dari diri kita. Artinya kehendak bebas kita ini, kita dorong untuk melakukan apa yang menjadi kehendak dan keinginan Tuhan. Katakan amin. Maka kalau sudah begini, maka Alkitab seperti Alkitab katakan, pada musimnya akan berbuah dan berbuah lebat dan menikmati. Bukan cuma kita yang nikmati, tapi orang lain nikmati. Hidup kita menjadi berkat bagi orang lain. Kalau sudah begini saudara, kalau sudah begini, jangankan Tuhan, saya saja pun kalau melihat jemaat dia dan engkau hidup seperti ini, inilah satu kebanggaan sukacita sebagai hamba Tuhan. Mengerti, katakan amin. Bantu saya baca di dalam Kolose 1 ayat 28 sampai 29 pakai mic Pak Gultom. Tolong baca. Kolose 1 ayat 28 dan 29. Dengar baik ya. Tolong ingatin saya Cat waktunya ya, nanti kebablasan. Kolose 1, pakai mic. Kolose 1 ayat 28 sampai 29. ayat 28. Dialah yang kami beritakan bila mana tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segenap tenaga sesuai dengan kuasanya yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Katakan amin.
Jadi saya tidak sedang marah-marah buat saudara, tidak. Tetapi inilah yang sedang saya usahakan. Saudara tidak perlu beri sesuatu benda atau materi atau apapun bagi saya, tidak. Tetapi ketika saya perhatikan dan saya lihat engkau sebagai keluarga jemaat Tuhan yang telah bertahun-tahun ada di tengah-tengah gereja ini. Yang menjadi satu kerinduan saya adalah bagaimana saudara bertumbuh di dalam iman saudara. Dan setiap firman yang saya beritakan, yang saya sampaikan demi dan untuk kepentingan Allah, bukan demi dan untuk kekayaan dan materi yang saya harapkan dari saudara, no. Saya tidak tahu ada atau tidak yang baca status saya di IG yang saya katakan begini. Yang aku banggakan bukan apa yang aku dapatkan. Yang aku banggakan dan kebanggaanku adalah karena aku dapat memberi. Dan apa yang telah aku beri ini menjadi sesuatu yang membuat orang lain mereka menjadi bertumbuh dan mereka semakin tangguh dan hidup mereka diberkati. Bukan karena apa yang saya hasilkan, bukan. Tetapi karena aku memiliki satu kerelaan untuk memberi bagi jemaat Tuhan. Sebagaimana pesan Rasul Paulus. Saya sebagai hamba Tuhan harus menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Bahwa jika kita merindukan satu tempat yang tadi kita telah mulai. Tujuan Yesus naik ke surga menjadikan tempat itu. Maka kita harus perhatikan bagaimana caranya kita hidup. Ini adalah guidance dan bukan sekedar guidance, tetapi ini adalah petunjuk dan bukan sekedar petunjuk, tetapi terang dan mengenal Yesus melalui kebenaran firman Tuhan. Katakan amin. Tapi kalau kita tidak pernah baca dan renungkan firman Tuhan, kita tidak akan dapat mengenal siapa itu Yesus yang mati menderita bagi kita. Mari, come on. Selanjutnya. Dikatakan selanjutnya. Yang ketiga, apa yang membuat seseorang gagal masuk surga ataupun masuk kepada tempat yang telah Yesus sediakan itu. Karena mereka gagal memelihara iman ataupun murtad. Meninggalkan iman mereka. Saudara kasih dalam Tuhan, saya sering kali, mungkin saudara pernah ingat orang tua kami, bapak mertuaku, ya kalau ketemu dengan anak-anak muda, kalau ditanya apa? Apa itu Allah Tritunggal? Sekarang sudah mulai saya nanya, banyak anak-anak muda saya tanya. Dan saya perhatikan, jujur saudara, anak-anak muda jujur, saya mau bilang, hanya sedikit yang dapat memahami tentang pengenalan kita kepada Allah kita. Yang dimaksud tentang Allah Tritunggal. Ada berapa Allahnya orang Kristen? Ada satu Pak, awalnya benar. Yang benar, Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. 3 dong. Oh iya ya Pak, 3. Ini saudara, gagal memelihara iman. Karena tidak memiliki pengenalan yang benar. Ya. Saudara kasih dalam Tuhan. Saya tidak perlu, nanti ibadah kedua saya lebih detail sampaikan ini. Ibadah kedua. Karena ibadah kedua rata-rata nanti para pelayat. Tetapi Allah kita adalah Allah yang Esa. Amin. Nah saudara kasih dalam Tuhan. Bahaya dan godaan dunia yang dapat menghancurkan iman orang percaya di dalam Kristus. Dan hasil dari kegagalan memelihara iman bagi orang percaya adalah api penyiksaan ataupun neraka. Mereka enjoy saja meninggalkan iman percaya mereka. Dan mereka datang dan pergi menyembah Allah yang mereka tidak kenal. Mereka mengaku dan sebagai orang Kristen tetapi mereka tidak mempraktekkan dan mereka bahkan tidak memahami apa itu kekristenan. Suatu saat di dalam ibadah persekutuan, ketika saya tahu si anak ini dia nggak datang beribadah, saya tanya, kenapa kamu tadi tidak ibadah? Nggak mau aja Pak. Wih, kaget saya. Apa alasanmu nggak mau beribadah? Nggak aja Pak. Kau Kristen? Iya Pak.
Oke, nanti ketemu saya 4 mata kita. Baru kemudian saya nasihati. Saya buka cara berpandang dia. Apa itu tentang ibadah? Saudara kasih dalam Tuhan. Kita memiliki iman dan percaya. Alkitab kata di mana 2-3 orang berkumpul bersatu hati berdoa. Dia ada di tengah-tengah kita. Katakan amin. Kita lebih daripada 2-3 orang. Dia ada Allah yang maha hadir. Katakan amin. Dia tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, tempat. Tidak. Dia hadir. Dan ibadah adalah satu bentuk ketertundukan diri kita kepada Dia yang adalah Allah yang maha kuasa, yang kita yakin dan kita percaya Dia adalah Allah yang hidup, yang patut kita sembah, yang patut kita puji, yang patut kita agungkan dan tinggikan, yang patut kita dengar Dia bicara seperti firman Tuhan pagi hari ini. Katakan amin. Yang 4 selanjutnya adalah berhala. Apa itu? Contohnya misalnya seperti seorang anak muda, Alkitab katakan di dalam Injil Matius 19. Suatu saat seorang anak muda datang bertanya kepada Yesus. Guru, perbuatan baik apakah yang aku lakukan supaya aku masuk dalam kerajaan surga? Mengapa engkau mengatakan sesuatu yang baik kepada aku? Apa yang tertulis dalam Alkitab? Apa yang tertulis dalam Taurat? Kasihilah Tuhan Allahmu, kasihilah sesamamu, jangan berzina, jangan mencuri, jangan membunuh. Seorang muda ini bilang apa? Semuanya itu aku telah lakukan. Kalau begitu, juallah hartamu dan bagikanlah kepada orang miskin, maka datanglah kepada aku. Apa yang terjadi? Anak muda ini tinggalkan Yesus, dia pergi. Dia sedih. Karena apa? Tidak seperti yang dia harapkan. Kenapa? Karena dia menganggap dia telah berbuat baik, melakukan seperti yang tadi di dalam 10 hukum Taurat. Artinya apa? Perbuatan baik itu tidak akan membawa orang masuk kepada kekekalan. Yang mari katakan amin. Tidak akan membawa orang masuk kepada tempat kekekalan yang telah Tuhan Yesus sediakan. Kitab Yesaya katakan bahwa perbuatan baik itu seperti kain kotor. Sehingga apa yang Yesus katakan? Yesus sedih lihat anak muda ini. Karena apa? Karena dia memberhalakan harta dan kekayaannya. Saudara kasih dalam Tuhan. Jadi berhala itu bukan berbicara hanya tentang mempercayai roh-roh yang ada di di gunung-gunung sana. Nah, banyak orang Kristen terjebak dalam hal ini. Dia menganggap bahwa dia telah berbuat baik. Dengar baik. Perbuatan baik yang kita hasilkan bukan karena kekuatan kita. Perbuatan baik yang kita hasilkan adalah karena kita telah menerima kebaikan dan kasih Kristus yang telah mengubah, mentransformasi kehidupan saudara dan saya. Sehingga perbuatan baik kita hasilkan adalah buah keyakinan kita. Karena Roh Kudus yang kita percayai yang adalah Allah yang ketiga, Allah pribadi, Allah Tritunggal itu yang ada di dalam diri kita, yang menyertai kita. Sebagaimana Allah Immanuel yang menyertai kita hari ini bahkan selama-lamanya. Katakan amin. Itulah kenapa kita berbuat baik. Orang berbuat baik di luar sana banyak, tetapi dengan motivasi hanya untuk menampilkan diri dia sendiri dan supaya orang kenal namanya, tahu orangnya. Tetapi perbuatan baik kita hasilkan karena kita sadar Yesus Kristus telah mati di kayu salib. Dia menderita, dia mati dan dikuburkan, dia bangkit dan dia naik ke surga. Itulah kenapa kita menghasilkan perbuatan baik. Yang mengerti katakan amin. Saudara kasih dalam Tuhan. Selanjutnya, masih ada waktu saya? 5 menit, oke saya cepat. Selanjutnya, lantas kemudian apa yang harus kita kerjakan dengan cepat saudara? Tadi kan yang membatasi kita untuk ada di tempat itu. Sekarang apa yang harus kita kerjakan supaya kita berada di kekekalan tempat yang Yesus katakan, aku menyediakan tempat bagimu. Dan dia akan datang kali kedua.
Maka yang pertama kita harus percaya kepada Allah. Dengan mulut engkau mengaku, dengan hati engkau percaya, maka engkau diselamatkan. Katakan amin. Yang kedua, apa yang harus kita kerjakan supaya kita berada di tempat kekekalan yang telah Tuhan Yesus sediakan bagi kita? Kerjakanlah keselamatanmu. Di dalam Filipi 2 ayat yang ke-12. Kerjakanlah keselamatan kita. Ini yang tadi saya katakan, kita berjuang. Ya. Dunia tidak mengenal Yesus, maka jika Yesus dianiaya karena memang Yesus bukan berasal dari dunia. Yohanes 3 ayat 13 berkata, dia berasal dari sorga turun ke dunia, tapi dia juga akan kembali ke sorga. Maka dia katakan, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Dia adalah jalan, kebenaran dan hidup itu bagi setiap mereka yang merindukan tempat kekekalan, hidup kekal bersama dengan dia. Yohanes 14 ayat 6 ini. Terimalah, dia adalah jalan, kebenaran dan hidup yang akan membawa kita. Sebab dia berasal dari sana dan dia akan kembali membawa kita. Katakan amin. Amin. Saya ilustrasikan kemarin. Ya, secanggih-canggihnya ya map, kalau kita buka pasti bisa saja membuat salah jalan. Betul enggak? Ya, secanggih-canggihnya. Saya masih ingat gimana waktu para pelayan pergi ke satu tempat wisata di daerah Purwakarta atau Subang itu. Ya, satu tempat gambarnya bagus banget. Ternyata dibawa naik putar sana. Pasti ada salah, tetapi ada satu yang tidak akan pernah salah. Yaitu Yesus Kristus. Dan dia akan membawa ke tempat itu. Katakan amin. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Selanjutnya, saudara dan saya diselamatkan oleh karena kasih karunia. Bukan karena kekuatan kita, bukan karena apa yang sudah kita upayakan. Seperti seorang anak muda tadi karena dia telah berbuat baik, bukan. Tapi karena kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Itulah yang akan menempatkan kita di tempat itu. Dan yang selanjutnya yaitu melakukan kehendak Bapa. Di dalam Injil Matius 7 ayat 21 berkata, bukan setiap orang berseru kepada Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Tetapi mereka yang melakukan kehendak Bapa. Mereka yang melakukan kehendak Bapa adalah mereka yang mengerjakan kehendak bebasnya untuk mempermuliakan, untuk melakukan hal yang benar seperti yang firman Tuhan kita ketahui. Katakan amin. Maka sebagai penutup, ayat penutup kita baca bersama-sama saudara. Ya. Kita baca bersama-sama. 321. 1 Korintus 15 ayat pertama dan kedua. 321. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu. Dan yang kamu terima. Dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan. Asal kamu teguh berpegang padanya. Seperti yang telah kuberitakan kepadamu. Kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Biarlah kiranya setiap kita adalah orang-orang yang teguh di dalam iman kita. Karena berita Injil yang kita sudah dengar pagi hari ini. Yesus ada di samping Bapa di surga menyediakan tempat bagi kita. Dia akan kelak datang kali kedua menjemput kita. Sehingga di tempat di mana dia berada, kita pun berada. Yang membatasi saya sudah sampaikan. Yang membawa kita sudah saya sampaikan. Dan biarlah kita kerjakan Injil setiap hari. Tuhan Yesus berkati kita. Mari saya jemput saudara. Yang mau tepuk tangan silahkan tepuk tangan saudara. Jangan ragu-ragu. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Roh Kudus kau hadir di sini. Saya jemput para pelayan maju ke depan. Siapkan hatimu untuk menerima roti dan anggur perjamuan kudus. Yang ada lambang tubuh dan darah Yesus. Dia yang telah mati bagi saudara dan saya. Tapi jangan khawatir, jangan takut.
Dia meninggalkan penolong bagi kita, Roh Kudus. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Sekali lagi katakan, Roh Kudus. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Roh Kudus, ku mengasihimu. Amin. Engkau lembut, Kau manis, Engkaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Mari angkat tanganmu, katakan, ku buka hati. Amin. Kami buka hati kami, Tuhan, menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah. Ku buka hati. Mari sejemput saudara bangkit berdiri. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati, menyembah-Mu Yesus. Jamah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Biar musik saja. Saudara kekasih Tuhan, sebelum engkau terima roti dan anggur perjamuan kudus ini, dan jika pagi hari ini sepanjang firman Tuhan diberitakan, ada engkau dengar, itu satu teguran bagimu, ataupun satu nasihat bagimu, dengar baik, buka hatimu, buka hatimu, buka hatimu, dan izinkan Dia bertahta mengambil alih seluruh kehendak bebasmu, supaya Dia yang akan menyetir hidupmu, melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Yesus naik ke surga, menyediakan tempat itu bagimu dan bagi saya. Suatu kesempatan pagi hari ini, mintalah pengampunan kepada Dia. Sungguh-sungguhlah hidup kepada Dia. Dan katakan kepada Dia. Mari angkat tangan saudara. Ucapkan kepada Dia, Roh Kudus. Angkat tanganmu. Katakan kepada Dia, Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus, tinggallah tetap di dalamku. Bertatalah di dalam hidupku. Kuasai dan kendalikan pikiranku. Kuasai dan kendalikan perasaanku. Kuasai dan kendalikan kehendakku. Dan apa yang aku kerjakan, apa yang aku lakukan, mempermuliakan Tuhan. Ampuni kami Tuhan, ampuni aku. Mari ucapkan dari mulut saudara. Jika ada hal yang mengganjal di dalam hatimu, mari lepaskan itu. Saya berikan kesempatan bagi saudara. Mari berkata-kata kepada Dia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan masuk perjamuan kudus ini Tuhan. Kami terima roti dan anggur perjamuan kudus ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan dibagikan. Ku hati alamat hati, ku buka hati Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Roh Kudus, penuhi hati umat-Mu Tuhan, penuhi hati kami, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa alamat hati. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa alamat hati. Mari angkat roti tangan kananmu tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu yang diserahkan, ia mengambil roti, dan sesudah itu mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari makanlah di dalam nama Tuhan Yesus. Mari angkat anggur tangan kananmu tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan ucapan syukur, yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Minumlah di dalam nama Tuhan Yesus. Mari ucap terima kasih kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Mari buka mulut ucap terima kasih kepada Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau mati di kayu salib demi dan untuk menebus hidup kami manusia berdosa. Engkau mati dan pada hari ketiga engkau bangkit. Dan engkau hidup, engkau naik ke surga, menyediakan tempat bagi setiap kami Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Sebentar kita akan memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Sambil memberikan persembahan kita akan mendengarkan pengumuman untuk seminggu ke depan. Dipersilakan tim multimedia.
Shalom semuanya, selamat datang bagi Anda yang baru pertama hadir dalam ibadah GBI BKP. Kami berharap agar di ibadah selanjutnya kita dapat beribadah bersama kembali. Berikut adalah kegiatan GBI BKP selama 1 minggu ke depan. Yang pertama, hari Selasa, kita ada doa terobosan pukul 8 malam melalui aplikasi Zoom. Dan pada hari Rabu, kita ada menara doa jam 7 malam melalui aplikasi Zoom. Pada hari Kamis terdapat Cool Bible. Pada hari Jumat terdapat Cool Bible Glory, Cool Daud, Cool Betsaida, Cool Ecclesia, dan Cool Harapan Indah. Pada hari Sabtu terdapat Cool Babelan. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi Gembala Cool masing-masing. Pada hari Sabtu dan Minggu kita akan melakukan retreat GBI BKP bertempat di Villa Maria Sonak, Puncak, yang akan dilayani oleh Pendeta Rudi Siregar STH dan Vivi Manik. Shalom jemaat yang terkasih, kami mengundang seluruh jemaat untuk dapat mengikuti retreat GBI BKP yang akan diselenggarakan pada tanggal 7-8 Juni 2025 bertempat di Villa Maria Sonak, Puncak dengan biaya sebagai berikut. Usia di atas 12 tahun sebesar 250.000. Usia di bawah 12 tahun sebesar 100.000. Adapun tambahan informasi mengenai retreat minggu depan sebagai berikut. Yang pertama, untuk jam dan titik kumpul keberangkatan, silakan hubungi Gembala Cool masing-masing atau nantikan informasi lengkapnya yang akan dibagikan di grup WA Forum BKP Rembuk. Dan yang kedua, pada tanggal 8 Juni 2025, kita akan bersama-sama mengikuti ibadah pencurahan Roh Kudus di Puncak. Oleh karena itu, tidak akan ada ibadah di BCP pada hari tersebut. Dan yang terakhir, perlengkapan yang perlu dibawa. Pertama, alat mandi, kedua, obat-obatan pribadi, 3, baju ganti, dan 4, perlengkapan pribadi lainnya yang diperlukan. Mari siapkan hati dan diri kita untuk mengalami lawatan Tuhan yang luar biasa. Sampai jumpa dalam ibadah kita menyambut Pentakosta ketiga. Ada hal yang saya tambahkan, minggu depan kita tidak ada ibadah di tempat ini, tapi kita beribadah sekaligus kita retreat. Ya. Dan tadi saya sampaikan bahwa ibadah ini adalah juga kita untuk memperingati pencurahan Roh Kudus. Berapa banyak saudara yang sudah daftar dan ikut? Boleh lambaikan tangan. Ada yang belum? Bang Chandro? Ya, kalau ada masalah ataupun kesulitan saudara, silakan saudara hubungi ataupun berkomunikasi dengan panitia. Amin. Yuk kita bersama-sama kita ibadah di retreat yang kita lakukan. Ya, saudara bersuka cita karena kita sudah lama gak retreat saudara. Dan tidak kebetulan ini adalah peringatan pencurahan Roh Kudus. Sehingga sebagaimana apa yang terjadi di Upper Room. Ketika mereka bersama-sama berkumpul menanti-nantikan janji apa? Yaitu Roh Kudus. Mereka mengalami sesuatu yang luar biasa. Saudara percaya nanti bagaimana pada akhirnya para murid mereka dipakai secara dahsyat luar biasa. Karena dikatakan ada kuasa bagi mereka. Ada kuasa bagi kita. Sehingga jemaat para pelayan Tuhan semua kita mengalami Roh Kudus, penuhi Roh Kudus. Amin. Mari temui panitia yang belum mendaftar. Ayo bersama-sama kita bersekutu memuji muliakan Tuhan. Dan kita alami lawatan dari Tuhan Roh Kudus bagi kita. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan. Saya jemput saudara bangkit berdiri. Saya persilakan Bu Tias. Kita akan mengakhiri ibadah kita pagi hari ini saudara. Mari kita satukan hati kita. Kiara pasyana lapata karapasi kiara pasyana lapata. Kiara pasyana lapata karapasania lapata karapasi kiribi kurapasyana. Inna rapata karapasaka lapata karapasi kirubuka hakala betiki orobu karapasyania lapata karapasi kinini. Kia lapa karapata karapasania lapa karapata karapasania lapata karapasi kiara pata karapasi ini. Kami bersyukur buat hadirat-Mu pagi ini Tuhan. Yang memenuhi setiap hati pikiran kami. Terima kasih untuk lawatan Tuhan
pagi hari ini di ibadah pertama ini Tuhan. Engkau melawat setiap umat-Mu Tuhan yang hadir menyembah, memuji, memuliakan Tuhan pagi ini. Terus Tuhan, lawatan Tuhan itu terjadi pribadi lepas pribadi bagi setiap umat-Mu yang menyembah Engkau hari-hari ini, yang merindukan kehadiran Tuhan. Kami percaya Tuhan, lawatan Tuhan itu terjadi. Lawatan Tuhan akan menyembuhkan yang sakit. Lawatan Tuhan akan menguatkan bagi mereka yang lemah. Lawatan Tuhan juga akan memberikan kedamaian, sukacita bagi setiap kami di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan, kami sudah melakukan perjamuan kudus pagi ini ya Tuhan. Kami sudah makan roti dan anggur, melambangkan tubuh dan darah Kristus untuk keselamatan bagi setiap kami, untuk menebus dosa-dosa kami. Kami percaya Tuhan, lewat perjamuan kudus ini kami boleh diselamatkan. Lewat perjamuan kudus ini Tuhan, kami boleh dikuatkan. Karena ada tubuh dan darah Kristus di setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu pagi ini yang sudah disampaikan oleh Bapak Gembala kami. Biarkanlah setiap firman-Mu boleh merema dan termeterai dalam kehidupan kami masing-masing. Kami percaya firman-Mu tidak akan kembali sia-sia, tapi firman-Mu tertanam dalam kehidupan kami ya Tuhan. Semakin bertumbuh, semakin kuat berakar, bahkan berbuah untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati umat-Mu yang hadir pagi ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk Bapak Gembala kami pagi ini yang menyampaikan firman-Mu. Mari Bapak Ibu kita memberkati Bapak Gembala kami pagi ini. Kami memberkati Bapak Gembala kami pagi ini lewat hamba-Mu Tuhan, firman-Mu boleh disampaikan. Kami percaya berkat Tuhan itu melimpah bagi kehidupan Bapak Gembala kami. Penyertaan Tuhan itu sempurna bagi Bapak Gembala kami dan keluarga. Setiap pelayanan ada tanda-tanda heran dan mujizat yang menyertai setiap Bapak Gembala kami berada. Tuhan, kami percaya Engkau sungguh mengasihi Bapak Gembala kami. Kalau sampai saat ini beliau masih menggembalakan di tempat ini, itu semua karena kasih karunia untuk Bapak Gembala kami. Biarkanlah Bapak Gembala kami menjadi saluran berkat-Mu di tempat ini. Berkati kesehatannya, berkati kekuatannya ya Tuhan. Kami percaya Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan yang baru untuk Bapak Gembala kami. Bahkan tembok berapi selalu memagari kehidupan Bapak Gembala kami dan keluarga. Tidak ada satupun panas si jahat yang bisa menembus pertahanan Bapak Gembala kami dan keluarga besarnya. Karena ada tudung ilahi, karena ada Tuhan, ada Roh Kudus yang menyertai Bapak Gembala kami dan keluarga. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Sebentar kami akan pulang, sertai setiap perjalanan kami pulang. Kendaraan yang kami pakai tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus. Persiapkan hati pikiran kami Tuhan, untuk menerima berkat dari Tuhan lewat hamba-Mu di tempat ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkat-Mu melimpah bagi setiap kami. Pribadi-pribadi yang takut gentar akan Tuhan yang mengerjakan keselamatan. Daerahku dan kiranya. Mari angkat kedua tanganmu, katakan kepada Dia. Tangan Tuhan yang perkasa menyertai seluruh hidupmu. Terima kasih Tuhan Yesus. Daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan
kesakitan tidak menimpa aku. Sekali lagi katakan, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Saudara kekasih Kristus, pulang dan terimalah berkat, kasih dan anugerah yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam surga, di dalam Anak yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan indah yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara mulai dari pagi hari sampai Maranatha, hidup kekal selama-lamanya. Setiap kita yang telah diberkati dan menjadi berkat, mari kita sama-sama katakan amin. Selamat berhari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.